orang tua kita masuk surga, anak-anak kita masuk surga. Gimana berkumpulnya? Padahal ibadahnya beda. Di level ibadah yang tertinggi kita harus jujur, Bapak Ibu jujur. Kalau kita masuk surga, insya Allah semua masuk surga yang hadir di sini. Amin. Bapak Ibu juga harus jujur. Ibadah kita sedikit, dosa kita banyak. Bandingkan dengan ibadah kakek dan nenek kita, lebih banyak mana? Lebih banyak kakek dan nenek kita. Di zaman mereka tempat maksiatnya sedikit, betul nggak? Kalau sekarang tempat maksiatnya sedikit atau banyak? Banyak. Oh, Bapak sudah tahu? Karena susah. Adalah kita harus husnuzon sama jangan merusak. Mungkin dia dengar dari temannya aja. Betul Pak ya? Ya dengar si Ustaz. Tempat ibadah 50 tahun yang lalu, tempat maksiat 50 tahun yang lalu, masjid sedikit, warung sedikit, tempat maksiat sedikit. Artinya potensi dosa kakek dan nenek kita lebih sedikit. Kalau mereka mau bikin dosa harus ke kota. Sementara di zaman kita mau bikin dosa di rumah bisa apa? Bisa. Di dalam kamar bisa apa? Bisa. Karena dosanya ada di handphone. Dibawa ke mana-mana. Kakek dan nenek kita nggak pernah punya dosa di handphone. Nggak akan dihisap. Kakek nenek kita nggak akan dihisap kuota yang habis setiap bulan berapa giga, berapa ratus giga, berapa ribu giga selama kita bisa mengakses sesuatu. Semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan fakir dan buaya min haitsu la yahtasib pada ketakwaan. Orang kaya kalau bertakwa dan orang miskin kalau bertakwa, yang terbaik yang kaya. Tapi kalau orang kaya agak bertakwa dengan orang miskin yang bertakwa, yang lebih baik orang miskin. Sesama bertakwa, yang lebih baik miskin atau kaya? Kaya. Jadi kalau sudah bertakwa ada solusi. Kenapa Ustaz? Banyak masalah belum datang solusinya. Berarti belum bertakwa. Iya Ustaz, saya takutnya kepada Allah melepas kajian. Kalau pulang kajian itu ngomongin orang berarti belum. Ibu kenapa ketawa Bu? Kita tetap harus husnuzon, baik sangka. Pertanyaan yang kedua, doa amalan terkait dengan bagaimana agar doa bisa dijawab, agar semua yang kita inginkan bisa Allah wujudkan. Apakah Rasulullah berdoa khusus? Iya. Minta kekayaan? Iya. Banyak sekali hadis yang menunjukkan Rasulullah minta kekayaan, berlindung dari kefakiran, dan Rasulullah mendoakan sahabat kaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah punya satu pelayan, anak kecil, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sirah sahabat yang kecil. Anas bin Malik usia 10 tahun sudah menjadi pembantu di Rasulullah SAW selama 10 tahun. Usia 20 tahun Rasulullah meninggal dunia. Saking dekatnya dengan Rasulullah, Rasulullah mendoakan Anas dari orang kaya. Apa doanya? Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ketika Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah, tidak punya orang, tapi karena berkatnya doa Rasulullah, akthir malahu, Anas bin Malik jadi orang kaya. Wa waladahu, banyak keturunannya. Bahkan kata Anas bin Malik, wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna jauh aktsara minna. Kalau dihitung anakku dan cucuku hari ini lebih 100. Kebayang nggak? Anak dan cucu 100. Apa kebayang? Anaknya Pak, jangan dibayangin diamnya berapa. Kalau anak dan cucunya 100, senang nggak? Senang. Dan kaya, usianya panjang. Usianya panjang. Anas bin Malik tercatat meninggal usia 100 tahun pada tahun 93 Hijriah. Kaya, banyak harta,
banyak keturunan, panjang umur, lengkap kehidupan, ibadahnya juga luar biasa. Jadi amalannya adalah doa dan usaha. Yang terberat bukan lisan, yang terberat amalan. Sederhana saja, Bapak Ibu ingin diluaskan rezeki, dilipat gandakan penghasilannya sederhana. Quran surah Ibrahim 13 ayat ke-7. La in syakartum, sederhana. Untuk menambah rezeki tidak perlu banyak doa, cukup bersyukur langsung dikasih. Kan janji Allah, kamu syukur atau apa? La in syakartum la azidannakum. Pakai lam tauhid, la azidannakum. Pakai nun tauhid juga di akhir. La azidannakum. Pasti aku tambah. Syaratnya apa? Syukur. Bagaimana Ustaz cara bersyukur? Fokus dengan apa yang kita rasakan detik ini, menit ini. Kenapa banyak orang tidak bahagia, tidak bersyukur? Karena dua, menyesal dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Ada seorang bapak-bapak kan, mau pensiun. Ustaz, kalau saya pensiun, Pak, nanti kalau saya pensiun, nanti istri saya cukup nggak ya? Kalau saya pensiun, saya bisa nggak ngasih nafkah anak-anak? Bisa nggak anak-anak saya sampai lulus kuliah? Tanya, kapan pensiunnya? 3 tahun yang akan. Sedihnya kapan? Sekarang. Pensiunnya kapan? Masih 3 tahun. Kepikirannya sekarang. Misalkan ada ibu-ibu punya cicilan, jatuh tempo tanggal 25, sekarang baru tanggal 11. Kira-kira bahagia di tanggal 11 atau kepikiran karena tanggal 25 jatuh tempo? Masih saja kalau tanggal 25 kan masih tanggal 25. Itulah yang membuat orang tidak bahagia. Coba kita belajar fokus detik ini, menit ini. Syukuri saja, alhamdulillah ya Allah, masih bisa bernafas, masih bisa datang kajian, masih punya penghasilan, masih ada pasangan, anak-anak sehat, anak-anak bisa sekolah, sebentar lagi ada makan siang, nanti ada makan malam, besok bisa ngantarin anak ke sekolah, ada yang bayar listrik, ada yang bayar ini, bayar itu. Kira-kira nikmat nggak kalau hidup kita seperti itu? Yang bikin gak nikmat, kita menyesal dengan kejadian di masa yang lalu. Coba Ustaz, kalau duit suami saya gak dikasih ke temannya, nggak bisa saya pakai buat nikmat Ustaz. Coba kalau dulu gak dipinjemin ke saudara, pasti duitnya udah bisa buat beli motor. Coba aja, coba akhirnya gak bahagia. Ini yang pertama, terjebak di masa lalu. Yang kedua, terlalu khawatir dengan yang belum terjadi. Tapi besok kita makan apa? Allah yang ngatur. Ustaz, bulan depan rezeki kita berapa? Allah yang ngatur. Terbukti banyak yang mau kita atur berantakan semua. Maka mulai hari ini dan seterusnya bilang saja Allah, ya Allah, hamba sudah lama pengen ngatur hidup malah berantakan. Hari ini dan seterusnya ya Allah, hamba serahkan, atur aja ya Allah, gimana baiknya. Hamba ikhlas, hamba ridho, hamba iman. Itu gak ditulis. Yang dulu terjadi, belum tentu terjadi. Ibu pikirin 1 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Ibu khawatir, anak-anak kalau nanti lulus kelas 6, nanti SMP-nya di mana, pesantrennya di mana. Ibu sudah khawatir, anaknya gak berasa apa. Ustaz, saya bingung Ustaz, kalau nanti anak saya SMP-nya di mana? Kalau anak saya kuliah di mana? Ibu anaknya usia berapa? Masih PAUD. Masih PAUD. Anak kuliah. Dan nikmati aja hari ini, fokus hari ini, bersabar, bersyukur. Allah buka pintu rezeki. Kalau Allah mau buka, yang nggak punya modal, dikasih modal. Kan dapat modal dari masjid banyak. 500 ribu, lumayan kan? 500 ribu. Buat modal, jangan buat beli gamis. Modal. Beli tas 500 ribu. Beli sandal, buat modal. Nanti Allah atur kamu siapa, investor siapa, ini
Banyak. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah mudahkan, gampang. Saya ingin cerita dari kajian kita, semoga Allah yang gagahnya berani masing-masing. Saya pernah dapat modal, gak ketemu orang, gak ketemu orang. Belum pernah ketemu orang. Kalau itu ketemu orang, bapak ketemu orang sudah percaya lama, kasih modal ketemu dengan satu orang, belum pernah sudah dimudahkan. Siapa yang menghadirkan? Allah. Ustaz, kenapa saya sudah usaha gak dihadirkan? Berarti Allah menilai kita belum aman. Kadang kita terlalu baik menilai diri kita, padahal Allah tahu kualitas kita yang sebenarnya. Kita menilai kita ini sudah lulus kuliah, kita menilai kita ini sudah amanah, kita sudah sampai 2, 3 dan sebagainya. Di mata kita ini sudah dewasa. Di mata Allah enggak, kamu masih palu, kamu harus belajar, kamu masih BK, ada level SD, SMP, SMA,